Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nurlahina Putri, NPM 223510821 kelas 7A. Di sini saya akan menjelaskan bab 6, yaitu ada konsistensi, integritas, dan transaksi. The acid debate. Yang pertama ada perdebatan abadi antara acid dan base. Prinsip acid atau atomicity, konsistensi, isolation, dan durability. Ia merupakan standar utama pada sistem RDBMS. Dia menjamin juga konsistensi kuat atau strong konsistensi. Setiap transaksi harus meninggalkan database dalam keadaan valid. Lalu ia cocok digunakan untuk sistem keuangan tradisional. Namun, dia juga sulit serta mahal untuk diterapkan di sistem terdistribusi atau replikasi sharding. Prinsip BASE atau Basically Available Soft Stage Eventual Consistent, di mana ia diterapkan pada sistem non-SQL seperti MongoDB. Fokus pada ketersediaan atau availability dan toleransi partisi atau partition tolerance. Data bisa sementara tidak konsisten atau soft stage, tapi akan konsisten pada akhirnya atau eventual konsisten, cocok untuk sistem berskala besar dengan kebutuhan scalabilitas horizontal. Lalu ada analogi ACID dan BASE. ACID ini seperti transaksi bank, semua data harus tercatat dengan sempurna dan instan. Lalu base, seperti notifikasi like di media sosial, jumlah like bisa terlambat sinkron atau antar server, tapi akhirnya akan sama. Lalu ada write concern dan read concern digunakan untuk mengatur keseimbangan antara konsistensi dan ketersediaan. Di sini ada gambaran ACID dan base. Untuk di kiri ini, ACID, saat user melakukan write, sistem akan menyimpan data ke master. Lalu, setelah data tersimpan, maka dia akan ke replika. Baru setelah itu memberikan oke ke user. Sedangkan yang di kanan, yaitu base, saat user melakukan write, data langsung disimpan ke master. Lalu sistem langsung akan memberikan oke ke user, dan data baru dikirim ke replika beberapa saat kemudian. Lalu untuk teorema CAP, atau konsistensi, availability, partition, tolerance. Dalam sistem ini, mereka terdistribusi hanya 2 dari 3 aspek ini yang dapat dijamin sekaligus. Non-SQL seperti MongoDB memilih availability dan partition tolerance. Konsistensinya juga sedikit dikorbankan untuk menjaga sistem tetap tersedia. Ini adalah CHAP theorem. Yang pertama itu ada komponen konsistensi, yaitu semua node atau database punya data yang sama di waktu yang sama. Lalu untuk availability, yang kedua, sistem selalu dapat diakses atau request selalu mendapat respon dari sistem. Yang ketiga ada partition tolerance, yaitu sistem tetap berjalan meskipun terjadi gangguan jaringan antar server atau network failure. Yang kedua ada transaksi multi-dokumen atau keseimbangan antara konsistensi dan fleksibilitas. Transaksi multi-dokumen, keseimbangan antara konsistensi dan fleksibilitas, yaitu salah satu kelemahan awal basis data dokumen adalah tidak mendukung transaksi multi-dokumen karena fokusnya hanya pada dokumen tunggal atau single document atomicity. Dengan teknik embedding, banyak operasi yang dulunya butuh join di RDBMS bisa dilakukan dalam satu dokumen. Namun, untuk use case kompleks seperti transfer antar akun di dokumen berbeda masih diperlukan transaksi penuh. Lalu ada dukungan multi-dokumen di MongoDB. Sejak versi 4.0, MongoDB memperkenalkan fitur multi-document transaction yang menjamin prinsip ACID penuh pada seluruh dokumen dan koleksi, bahkan dalam replikasi yang terdistribusi. Fitur ini menjadikan MongoDB mampu bertindak sebagai database transaksional maupun database dokumen, yang memberikan fleksibilitas arsitektur yang besar. Lalu ada implementasi teknis. Implementasi multi-document transaction di MongoDB memerlukan WiredTiger atau storage engine untuk manajemen penyimpanan. Ada mekanisme snapshot isolation untuk menjaga isolasi transaksi. Lalu ada juga penggunaan transaksi secara bijak karena transaksi selalu lama dapat. Karena memblokir resource dan menurunkan kinerja, menyebabkan write concession, dan menghambat throughput sistem. Lalu yang ketiga ada integritas data lintas koleksi, batasan, dan pola desain. Integritas data lintas koleksi, batasan, dan pola desain. Meskipun ada transaksi multi-dokumen, arsitek data tetap harus menjaga atomicity di level dokumen tunggal melalui embedding.
Jika transaksi melibatkan batas shard, unit distribusi data, maka transaksi akan lebih kompleks dan membutuhkan koordinator transaksi untuk menjaga keadilan di seluruh sistem. Lalu ada tantangan transaksi kompleks. Yang pertama itu ada ketika transaksi melibatkan microservice lain, developer perlu menggunakan logika di sisi klien atau client-side logic untuk menjaga integritas data. Salah satu pola klasik yang digunakan adalah two-phase commit atau dua PC. Yang pertama ada tahap prepare phase, semua pihak menyetujui commit. Lalu ada tahap commit phase, commit akhir dilakukan. Namun dua PC cenderung lambat dan rentan gagal jika salah satu pihak bermasalah. Lalu ada alternatif modern saga pattern, yaitu yang digunakan dalam arsitektur event driven. Saga adalah serangkaian transaksi lokal di mana setiap commit memicu transaksi berikutnya. Jika salah satu transaksi gagal, Saga akan menjalankan kompensasi transaksi untuk membatalkan perubahan. Pola ini lebih tahan gangguan atau resilient dan cocok untuk sistem microservice yang terdistribusi dan longgar atau loose complete. Namun, Saga juga membutuhkan kode tambahan untuk mengatur rollback secara manual. Lalu ini merupakan gambaran untuk base Saga. Yang pertama ada create order, yaitu customer akan melakukan pemesanan, order service membuat data order di database. Lalu yang kedua ada trigger di Saga, yaitu order service memberikan tahu kepada orchestrator agar memulai Saga atau proses rangkaian transaksi. Yang ketiga ada proses payment comment, yaitu orchestrator mengirim perintah ke payment service, yaitu silakan proses pembayaran untuk order ini. Lalu yang keempat ada payment service, yaitu payment service memproses pembayaran berhasil atau enggaknya gagal, lalu mengirim payment complete event. Lalu yang kelima ada payment complete event, di mana jika pembayaran sukses, event dikirimkan kembali ke offset factor. Lalu ada shipping, eh, lalu ada initiate shipping command, yaitu orchestrator lanjut mengirim perintah ke shipping service atau bisa dikatakan silakan kirim barangnya. Yang ketujuh ada update order. Setelah barang dikirim, shipping akan mengirim event ke orchestrator, lalu orchestrator akan memperbarui status order menjadi complete, shipped, atau valid di database. Lalu kesimpulannya, MongoDB ini secara default memilih base melalui mekanisme read atau write concern. Namun, MongoDB juga menawarkan multi-document precision untuk use case yang memerlukan integritas absolut. Dan pemodelan data menjaga atomicity pada dokumen tunggal saat transaksi melewati batas database tunggal, developer perlu memahami saga pattern atau two-phase commit 2 PC. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.